Sobat-sobat, apa kabar kalian semua? Hari ini kami akan mempresentasikan kurikulum Bank Street dalam pendidikan anak usia dini. Kurikulum ini menekankan pembelajaran holistik yang berpusat pada anak, melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial. Mari kita lihat bagaimana prinsip ini diterapkan dan relevansinya dalam dunia pendidikan saat ini. Sebelum memulai pembelajaran, kenalin dulu yuk creator dan editor yang berpartisipasi dalam pembuatan video kecil ini. What is Bank Street Curriculum? Nah, di sini ada what. Apa itu kurikulum Bank Street? Ada 4 macam. Yang pertama adalah model kurikulum progresif. Nah, ini didasarkan pada pengalaman nyata anak dan menolak pendekatan pembelajaran satu arah yang kaku dan statis. Nah, kurikulum ini menekankan proses belajar yang dinamis, di mana anak terlibat secara aktif melalui eksplorasi, kolaborasi, dan refleksi. Terus yang kedua ada fokus utama. Fokus utamanya adalah pada pengalaman belajar yang bermakna bagi anak, di mana pengetahuan tidak sekedar ditransfer, tetapi benar-benar dialami, dipahami, dan dikontekstualisasikan sesuai dengan dunia nyata mereka. Terus yang ketiga ada pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga mencerminkan kehidupan sehari-hari, menjadikannya yang relevan dan aplikatif. Setiap aktivitas pembelajaran dirancang untuk menghadirkan pengalaman yang hidup yang mendorong rasa ingin tahu dan kreativitas anak. Terus yang terakhir ada alih-alih memisahkan mata pelajaran secara terpisah. Nah, kurikulum ini mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu ke dalam kegiatan dan proyek tematik. Dengan demikian, anak tidak hanya belajar tentang mata pelajaran secara teoritis, tetapi memahami bagaimana berbagai konsep saling berhubungan dan berperan dalam kehidupan nyata mereka. Who are the figures who developed and were involved in Bank Street? Halo sobat, di sini siapa sih yang udah tahu siapa tokoh di balik Bank Street ini? Nah, kalau belum tahu, sini aku kasih tahu. Jadi, Lucy Sprague-Misell adalah tokoh utama yang mendirikan Bank Street College di tahun 1916. Beliau beridentitas Amerika, yaitu di sebuah kota Chicago dengan tanggal kelahiran 2 Juli 1878. Dan beliau meninggal di kota New York pada tanggal 15 Oktober 1967. Beliau menjalani pendidikan dalam bidang filsafat di Radcliffe College. Nah, setelah didirikan, Bank Street ini mulai dikembangkan dan digunakan oleh guru progresif, peneliti pendidikan, serta praktisi PAUD yang tertarik dengan pembelajaran holistik. Di Indonesia sendiri, kurikulum Bank Street ini mulai dikenal di kalangan dosen PAUD, penggiat pendidikan alternatif, dan beberapa yayasan pendidikan anak. When was Bank Street developed and implemented? Kapan Bank Street dikembangkan? Bank Street mulai dikembangkan pada awal abad ke-20 atau pada dekade 1920-an tepatnya didirikan sebagai lembaga penelitian pendidikan eksperimental pada tahun 1916 oleh Lucy Sprague-Misell di Amerika Serikat. Lalu, kapan Bank Street mulai diterapkan? Jadi, penerapan model pembelajaran Bank Street dimulai sejak awal abad ke-20, khususnya setelah dikembangkan oleh Lucy Sprague-Misell melalui pendirian Nursery School yang menjadi cikal bakal pendekatan di Amerika Serikat. Kurikulum Bank Street mulai diterapkan secara nyata di lingkungan pendidikan anak usia dini di Amerika sejak masa tersebut dengan fokus pada pembelajaran yang berpusat pada anak, pengalaman langsung, dan pengembangan sosial emosional anak melalui aktivitas bermain dan eksplorasi. Seiring dengan berjalannya waktu, model ini semakin dikenal dan diadopsi di berbagai negara, terutama di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia. Meskipun penerapannya di luar negara-negara tersebut masih terbatas dan belum secara resmi diintegrasikan ke dalam kurikulum umum. Lalu, di Indonesia sendiri, di kursus akademiknya mulai muncul pada era 2000-an. Where is the application of Bank Street? Kali ini kita akan membahas di manakah pendekatan Bank Street itu diterapkan.
Nah, pendekatan Bank Street itu diterapkan pertama kali di Amerika Serikat, khususnya di lingkungan New York City melalui Bank Street College of Education. Dengan fokus pada pembelajaran berbasis pengalaman, kontekstual, dan partisipasif, pendekatan ini menyebar ke berbagai sekolah progresif dan PAUD-PAUD di negara-negara maju seperti Kanada, Australia, Belanda, dan Inggris. Di tempat-tempat tersebut, prinsip Bank Street diadopsi melalui kelas eksperiensial, kurikulum berbasis proyek, dan program pengembangan guru yang menekankan refleksi serta praktisi sesuai konteks sosial budaya siswa. Tapi jangan salah, di Indonesia Bank Street ini juga udah mulai diterapkan loh. Walaupun di Indonesia masih tergolong baru, tetapi kurikulum ini udah mulai menunjukkan perkembangan yang menjanjikan bagi PAUD. Beberapa sekolah berbasis proyek, komunitas belajar alternatif, dan lembaga PAUD progresif juga udah mulai diterapkan, terutama di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Jogja, Bali, Semarang, dan Surabaya. Why is Bank Street important? Oke, kali ini kita akan bahas kenapa sih Bank Street kurikulum itu dianggap penting, khususnya dalam pendidikan anak usia dini. Yuk kita bahas satu persatu alasan utamanya. Yang pertama, menghargai individualitas anak. Bank Street sangat menghargai individualitas anak. Setiap anak dianggap unik dengan gaya belajar dan minat yang berbeda. Maka pendekatannya pun disesuaikan agar anak merasa dihargai dan nyaman saat belajar. Selanjutnya, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu menumbuhkan kemandirian. Di sini, anak-anak akan diberikan ruang untuk memilih, mengeksplorasi, dan memecahkan masalah mereka sendiri. Ini sangat membantu mereka untuk tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan percaya diri. Nah, selain kemandirian, kurikulum ini juga menekankan pentingnya hubungan sosial, yaitu terdapat pada poin yang ketiga, mendorong pengembangan empati dan keterampilan sosial. Melalui kerja kelompok dan diskusi, anak akan belajar memahami perasaan orang lain, berlatih bekerja sama, dan membangun relasi yang sehat. Ini penting banget loh untuk kehidupan sosial mereka ke depannya. Dan yang terakhir, ada satu hal yang juga nggak kalah penting, yaitu mampu menghadapi perubahan. Bank Street membiasakan anak untuk belajar melalui pengalaman dan situasi yang berubah-ubah. Dengan begitu, mereka akan jadi lebih fleksibel dan siap menghadapi tantangan di masa depan. How to implement Bank Street curriculum? Kita akan membahas bagaimana cara menerapkan pendekatan Bank Street dalam pembelajaran anak usia dini. Yuk kita mulai. Langkah pertama, pahami prinsip dasarnya. Bank Street menekankan pembelajaran yang menyeluruh baik secara sosial, emosional, fisik maupun intelektual. Yang kedua, gunakan tema yang dekat dengan kehidupan anak, misalnya keluarga, lingkungan sekitar, atau aktivitas harian. Ini akan membuat mereka lebih mudah terhubung dan memahami. Lalu yang ketiga, penataan kelas berbasis learning centers atau pusat kegiatan sangat penting. Anak bisa belajar lewat eksplorasi di sudut seni, literasi, bangun ruang, dan lainnya. Lalu yang keempat, gunakan metode belajar aktif. Biarkan anak mengeksplorasi, bertanya, bereksperimen, karena anak belajar paling baik saat mereka aktif dan terlibat. Dan terakhir, evaluasi berdasarkan proses, bukan hanya hasil. Kita amati bagaimana anak belajar, mencoba, dan berkembang, bukan sekedar melihat nilai akhirnya. Itu tadi prinsip utama dari pendekatan Bank Street. Semoga bisa membantu kalian menerapkannya dalam praktik mengajar ya. Terima kasih sudah menyimak. Nah, berikut ini adalah referensi yang kita gunakan dan kalian bisa menggunakan referensi ini untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kurikulum Bank Street. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga pembahasan tentang Bank Street Curriculum tadi bisa jadi ins baru dan nambah semangat kita semua dalam memahami dunia pendidikan anak usia dini. Tetap semangat belajar dan terus peduli sama masa depan anak-anak kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. And have a nice day, friends.